Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau Gus Ketum, Kiai Haji Yakut Khalil Qomas yang sedang berkunjung ke Jawa Barat. Gus, ya. Sehat Gus? Alhamdulillah, terima kasih. Ini barokah sekali buat kita bersama sahabat-sahabat sekalian karena di tengah kesibukan beliau mengemban amanah sebagai Menteri Agama, beliau masih menyempatkan menyapa kita semua. Baik, Gus Ketum, mohon dengan perkenan untuk dapat menyapa sahabat-sahabat di Jawa Barat. Iya, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ke Bandung untuk beberapa acara kementerian dan saya sempatkan untuk mampir di sini di kantor PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat yang luar biasa. 3 lantai dan sangat representatif gitu ya. Semua ada ini untuk Banser ada, untuk Rizalul Ansor ada, podcast juga ada. Ini yang penting. Karena sebagaimana yang kita sepakati di Konbes beberapa waktu yang lalu, kita harus mulai melakukan transformasi gerakan. Jadi gerakan kita bukan hanya offline saja, tapi kita juga harus mulai bergerak, melakukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah dan kerja-kerja organisasi kita ini melalui media digital. Dan transformasi digital, salah satunya tentu ruang-ruang begini nih, ruang-ruang podcast seperti ini, dan Ansor Jawa Barat keren. Jadi kader-kader ini juga harus semilitan sahabat-sahabat di PW menurut saya. Sahabat PW dengan segala keterbatasannya ternyata mampu. Dan kalau PW Ansor mampu, tentu di PC, di PAC, di ranting juga pasti mampu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu top lah, ini pokoknya top. Kemudian spirit dan motivasi agar Ansor di Jawa Barat lebih maju ke depan. Iya, Jawa Barat ini tantangan. Nah, Jawa Barat itu tantangan. Tadi dalam perjalanan ke sini saya semobil dengan Ketua PW, sahabat Denny. Dia cerita bahwa perkembangan Ansor di Jawa Barat ini sudah semakin jauh lebih baik. PAD semua sudah terbentuk dan ranting sudah sekitar 80% dari seluruh wilayah di Jawa Barat. Tentu ini menjadi modal yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Dalam terutama selain tadi itu mendakwahkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah menjadi katalisator gitu ya, pemahaman-pemahaman keagamaan yang cenderung keras atau radikal. Saya memiliki asumsi semakin kuat Ansor dan Banser, maka kelompok-kelompok radikal, kelompok yang berpemahaman keras, berpemahaman yang merasa paling benar, itu juga akan semakin turun. Nah, ini tools atau alat yang paling mudah untuk bisa mendorong untuk bisa menekan ya pemahaman Islam dengan cara pandang yang keras itu dengan memperkuat Ansor dan Banser, karena kita tahu Ansor dan Banser ini kan gerakan anak-anak muda NU yang berada di tengah. Ya, tidak ekstrem ke kanan juga tidak ekstrem ke kiri. Tetapi ini tentu bukan tanpa tantangan. Berada di tengah itu bukan posisi yang mudah. Berada posisi moderat, mengambil pilihan posisi moderat, artinya berada di posisi tengah, itu bukan pilihan yang mudah. Karena apa? Ketika yang lain itu geser ke kiri sedikit saja, kita sudah berada di kanan. Dan sebaliknya, ketika yang lain bergeser ke kanan sedikit, kita sudah ada di kiri. Nah, tantangan kita bagaimana ketika yang lain bergeser ke kanan atau ke kiri, bukan kita yang ikut ke bawah ke kiri atau ke kanan, tapi bagaimana yang ke kanan dan ke kiri itu kita tarik ke tengah. Nah, itu tantangan kita kan. Saya yakin dengan spirit, dengan semangat, dengan ghiroh yang dimiliki oleh sahabat-sahabat di Jawa Barat, kita pasti mampu. Ya. Terakhir Gus, ini tantangan bangsa ini ke depan semakin hebat, semakin kuat. Ya. Kira-kira dalam mengisi ruang-ruang seperti itu, kira-kira kader Ansor Banser seperti apa? Iya, tentu yang paling penting itu yang pertama adalah kapasitas. Jadi kader-kader ini harus meningkatkan kapasitas. Kapasitas itu tentu di dalamnya adalah kualitas masing-masing kader. Memiliki kemampuan apa itu harus ditempa terus-menerus.
kemampuan yang dimiliki kader ini harus didorong supaya terus meningkat kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan enggan untuk melakukan kolaborasi. Ya, karena ke depan tantangan kita itu bukan lagi tantangan kompetisi, tetapi bagaimana kita mampu melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu bukan hal yang gini, kolaborasi itu seringkali mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ini perlu dilatih. Bekerja sama, gotong royong itu perlu dilatih. Gotong royong kerjasama itu ya kolaborasi itu. Nah, besok itu kalau ke depan itu ya, kalau kita mau menangkan pertarungan peradaban, memenangkan tantangan dunia di masa yang akan datang, yang perlu kita tingkatkan adalah dua hal itu tadi, kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan yang lain. Dan kalau kita melihat kader-kader Ansor dan Banser, dua-duanya kita punya tuh. Kompetensi kita punya, kemampuan untuk melakukan kolaborasi juga kita punya. Di pendidikan-pendidikan kita mulai PKD, PKL, PKN, Diklatsar sampai diklat-diklat yang lain ya, orang Diklatsus dan seterusnya. Itu semua kita dilatih untuk mampu berkolaborasi. Dan saya yakin kalau kita istiqomah dengan jalan kita, masa depan akan menjadi milik semua kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Closing statement Gus, agar semakin hebat, semakin kuat seperti panjenengan. Saya ini bukan siapa-siapa, tetapi yang penting begini buat kader-kader ini. Satu saja pesan saya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Baik, terima kasih sahabat sekalian, terima kasih Gus sudah menyapa kami di sela-sela kesibukan beliau. Satu pesan beliau terhadap kita semua, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.